Aku dijodohkan dan dipaksa menikah dengan seorang rentenir tua. Beginilah kisahku. Dahulu kala di sebuah desa di Sumatera Barat, hiduplah seorang ayah dan putrinya bernama Siti Nurbaya. Itu aku. Aku berparas jelita, berambut panjang bakma yang terurai serta santun budiku. Ayahku merupakan seorang pedagang di desaku. Tak lupa aku juga memiliki seorang kekasih tampan yang bernama Syamsul Bahri. Hubungan kami pun sangat direstui oleh kedua orang tua kami yang juga masih punya hubungan kekerabatan. Sampai suatu hari setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul Bahri ingin melanjutkan sekolahnya ke Pulau Jawa. Aku merasa sedih karena harus ditinggal oleh kekasihku karena merantau. Saat mengantar kekasihku, air mataku berlinang membasahi pipi di saat melepas kekasih hatiku di pelabuhan Teluk Bayur, dan sambil berharap dia cepat kembali. Tahun berlalu musim berganti, musibah datang mendera ayahku, usaha dagang ayah mengalami kebangkrutan, hingga jatuh miskin dan jatuh sakit. Tidak memiliki uang sedikitpun untuk biaya hidup kami, ayahku akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri banyak bernama Datuk Maringgih. Sampai akhirnya hutang ayahku bertumpuk dan berbunga pada Datuk Maringgih. Suatu hari Datuk Maringgih datang ke rumahku untuk menagih hutang ayahku. Disitulah Datuk Maringgih terpesona melihat kecantikanku. Ayahku yang pada saat itu sedang sakit, tidak mempunyai uang untuk membayar hutang-hutangnya. Datuk Maringgih lalu memaksa ayahku untuk menjadikanku sebagai istri mudanya untuk menebus membayar hutang-hutang ayahku. Mendengar itu, aku pun menolaknya, karena aku sudah punya kekasih. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tak berdaya, hingga akhirnya ayahku mengizinkan dan aku pun dipersunting oleh Datuk Maringgih yang saat itu berumur sebaya dengan ayahku. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Syamsul Bahri, hatinya sangat sedih dan mencoba bunuh diri. Hingga suatu hari Syamsul Bahri pulang ke desa dan bertemu denganku. Datuk Maringgih naik pitam dan menyebarkan fitnah yang menyudutkan Syamsul Bahri. Akhirnya ia diusir oleh orang-orang di desa dan kembali ke Jakarta. Tanpa ada yang mengetahui, ternyata Syamsul Bahri diam-diam menyamar jadi tentara kompeni Belanda dengan nama samaran Letnan Mas. Setelah kejadian itu, Datuk Maringgih menjadi sangat benci kepadaku. Puncaknya ia melampiaskan dendamnya dengan memberikan lemang beracun kepada bawahannya untuk diberikan kepadaku. Tanpa menaruh rasa curiga, aku pun memakan lemang beracun kiriman Datuk Maringgih dan aku pun tewas seketika. Hingga suatu hari, terjadilah tragedi balesting di desa kami, di mana saudagar-saudagar yang tidak mau membayar pajak di bawah pimpinan Datuk Maringgih. Pada saat itu Syamsul Bahri lah yang menjadi komando para pembangkang balesting di desa kami. Tak terhindari, terjadilah pertikaian antara Syamsul Bahri dengan Datuk Maringgih. Hingga akhirnya Syamsul Bahri tewas terhunus pedang, bersamaan dengan Datuk Maringgih yang juga tewas terkena tembakan Syamsul Bahri.